Banjarmasin yang ada menurut saya ini memang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Ini saya terima berkas, saya pelajari, saya tindak lanjuti. Apakah nanti kita panggil nanti pihak sekarang Rentan, siapa sana yang bertanggung jawab, terutama menurut saya dalam satu perusahaan itu ada namanya direktur utama di Timbas itu dia bertanggung jawab baik ke dalam maupun keluar. Kalau yang dikatakan Bapak tadi tan saya nggak tahu, itu kan komisaris. Ini kan anunya, nah itu kita surati, setelah kita pelajari kemungkinan Senin saya surati, saya panggil karena YLKI bisa mengundang, kalau nggak datang kita undang, kemungkinan Senin kita tanya-tanyakan apakah bisa di YLKI media Pak, saya kebetulan pendidikan mediasi. Jadi ini kesalahannya ini apa, ada nggak solusinya Pak? Ya. Kebetulan YLKI ini lama Pak, berdiri sejak tahun 2000 dan saya sering menangani masalah-masalah, cuma kadang-kadang orang lupa YLKI dilewatin. Nah kebetulan YLKI ini tidak ada dipungut satu biaya pun. Oh dari mana Pak Koja? Ya kita namanya banyak beberapa perusahaan yang kita sisihkan dana itu. Makanya orang takut kalau ke pengadilan tentunya ada biaya operasional dan itu jadinya. Nah itu pertama tanggapan saya mengucapkan terima kasih. Kesadaran hukum warga Kalimantan Selatan Trauma Banjarmasin sangat baik. Jadi mediasi ini nanti bisa lah larinya ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Saya salah satu hakimnya di sana. Hakim juga Pak ya. Ada jenjangnya Pak. Nah, terima kasih. Ini termasuk visualisasi itu beliau. Iya betul. Jadi supaya tahu. Kalau YLKI kan nggak bisa menindak nih. Nanti ada BPSK. Dipanggil lah. Kesempian konsumen dipanggil pelaku usaha. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu namanya Pak Karjo dan teman-teman sebagai konsumen, mereka itu pelaku usaha. Jadi kita sampai ke pengadilan dulu. Kalau nanti gagal, tidak kalau dilewat ya kan kita data dikasihkan. Nanti dari mereka sih minta data juga, nggak bisa main ngomong-ngomong. Hukum tidak bisa main cerita seperti Pak Harjo dan Pak Danen diceritain buktinya itu mau jalan. Kadang-kadang sini cerita buktinya. Nah itu mungkin saya terima kasih. Media juga terima kasih. Ini juga membantu kepentingan warga kita Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, dijamin oleh undang-undang. Ada di dalam Undang-Undang Konsumen itu ada pasal-pasalnya yang tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha atau pengusaha. Ini masuk ranahnya konsumen, pengaplosan barang di sini juga. Ini partisipasi deh, bos. Partisipasi misalkan pihak mereka TAN atau gimana sih, pihak siapa yang di sana. Misalkan buntu mediasi nih, ada langkah hukum nggak ada kira ke depannya? Kalau dilihat, ada. Kalau ternyata gagal mediasi baik di YLKI, BPSK, ada langkah hukum. Makanya negara kita negara hukum, cuma orang selama ini kan ya langsung ke pengadilan Karena belum ngerti. Syukur kita ini sudah. Orang juga takut ke YLKI ini kan di seluruh Indonesia ada YLKI pusat. Orang takut dikira ada biaya karena bisa juga itu oknum-oknum anggota YLKI tanpa seizin pengusaha meminta itu. Nah syukurlah YLKI ini sudah lama banyak bantu masyarakat, ada kantor, ya kan? Enak. Ada beberapa YLKI kan ingat kasusnya? Iya, yang sampai meninggal dia. Tapi bukan YLKI kita ya. Yang memeras kosmetik Bahari. Jadi saya bukan juga bersih, jujur nggak. Penting niat kita mau bantu. Konsumen dibantu, pelaku usaha tanggung jawab. Apa yang beliau ceritakan tadi, punya tanpa pengalihan, tanpa pengetahuan. Kenapa dia nggak dapat lagi apa? Karena perjanjian yang terdahulu, pendiri yang terdahulu 3 tadi siapa? Edward, Henry, dan Felicia. Itu tanggung jawab juga. Dan kebetulan yang take over lah
dia harus tahu kronologi sejarah, tidak bisa langsung Ya. mungkin itu tanggapan saya. Pak Pitimbas itu apa Pak tadi?